Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kikotos. Nah, kali ini gue pengen ngajakin kalian lagi buat membahas tentang tryout CPNS, khususnya tentang SKD. Jadi tryout ini gue rencanain sebelum pelaksanaan ujian SKD atau TKD CPNS tahun 2021 itu ada 6 tryout, dan gue sudah sampaikan ke kalian 4 buah tryout. Mudah-mudahan itu bisa bantu kalian. Dan kali ini gue akan ngajakin kalian buat bahas tentang tryout yang ke-5. Dan untuk kalian yang tertarik dengan video ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan kalau misalnya kalian ingin tahu juga tentang video-video lainnya terkait CPNS, apakah itu tryout ataupun tips dan trik, dan juga pengalaman-pengalaman gue waktu ikut tes CPNS tahun-tahun sebelumnya, kalian bisa langsung lihat aja di playlist gue, judulnya seputar CPNS. Di situ lumayan banyak video yang bisa kalian gunakan, dan itu mudah-mudahan bisa bantu kalian untuk bisa mempermudah kalian ngikutin tes CPNS tahun 2021 ini. Oke, langsung aja kita mulai dari sekarang. Let's go! Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Nah, sekarang langsung aja kita bahas yang mulai dari nomor yang 36 ya, untuk TIU. Jadi yang pertama ditanyakan tentang bentala. Bentala itu sinonimnya apa? Pilihannya ada jangkar, dunia, berita, hambatan, atau derita. Nah, jadi bentala itu dia lebih tepatnya itu kayak tanah, bumi kayak gitu ya. Jadi dia lebih dekatnya kalau dari opsi yang 5 ini adalah dunia, B. Kemudian nomor 37. Nah, 37 ini jabir, bukan jubir ya. Ini jabir. Jabir itu sinonimnya apa? Pilihannya ada utusan, padat, salam, titik, dan longgar. Nah, jadi jabir itu dia sinonimnya kayak nggak padat gitu ya. Nggak padat itu kalau misalnya dari sini yang paling dekat itu adalah longgar. Nah, kita lanjut nomor 38, reras. Nah, reras ini dia ditanyain sinonimnya apa? Pilihannya ada kotor, ramah, gugur, sapu, dan serpih. Nah, reras ini kayak bunga lah. Bunga itu kayak rontok-rontok kayak gitu. Itu namanya reras. Nah, jadi reras itu paling deket itu ke kata-kata gugur ya, atau kayak berjatuhan kayak gitu. Kita lanjut nomor 39. 39 deponir, bukan pionir ya, deponir. Deponir itu ingat tandanya, kita ditanyain tentang antonimnya atau lawan katanya. Deponir itu antonimnya apa? Pilihannya membiarkan, mendiamkan, mendekati, mengagumi, menyingkirkan. Nah, jadi deponir itu antonimnya itu mendekati ya, gitu. Nah, kemudian nomor berikutnya separa. Separa itu antonimnya apa? Pilihannya ada bahagia, ada banyak, ada utuh, dalam, dan hadir. Jadi kalian pilih di antara 5 ini yang mana yang menjadi antonim dari kata separa. Nah, jadi separa itu sebenarnya kayak bahasa Melayu gitu ya. Separa itu kayak separuh gitu. Separuh itu berarti kan sebagian kan. Nah, berarti kalau misalnya lawan dari kata sebagian itu artinya apa? Artinya utuh ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 41. Nah, ini kayaknya nih kalian yang dari Sumatera Barat kayaknya udah jelas ya. Jadi rancak ini, rancak kalau di orang Padang bilangnya rancak. Rancak itu antonimnya apa? Pilihannya ada cepat, tenang, aktif, takut, atau buruk. Nah, ini gampang ya, rancak. Rancak bana gitu kan. Itu artinya kan bagus banget. Kalau misalnya antonim dari bagus berarti buruk ya. Jadi pilihannya adalah E. Kemudian nomor 42, pahit banding jamu sama dengan dididik banding titik-titik. Ini analogi ya. Jadi opsinya ada kue gula, asam yogurt, asin permen, cabai sambal, garam asin. Nah, kalau ini kan berarti jamu itu rasanya pahit kan. Nah, berarti kalian coba lihat yang opsi A, kan nggak mungkin gula rasanya kue. Kalau yogurt rasanya asam, nah benar, asam yogurt gitu kan. Kalau permen rasanya asin, salah, harusnya permen itu manis. Sambal rasanya cabai, enggak. Asin rasanya garam, itu kebalik. Oke, kita lanjut nomor 43. Mandi titik 2 handuk sama dengan titik banding titik. Ini berarti kan mandi itu kita pakai handuk. Setelah mandi kita pakai handuk gitu kan. Nah, opsinya apa aja? Tukang banding bor, polisi banding pistol, petani banding gergaji, guru banding buku, karyawan banding absen. Nah, ini kayaknya agak tricky banget. Nah, di sini yang paling dekat itu apa? Nah, yang paling dekat itu adalah tukang banding bor ya. Jadi tukang itu menggunakan bor untuk dia melakukan proses pertukangan. Tukang itu bukan nama
nama nama profesi ya, tapi tukang itu melakukan proses tukang gitu, kayak membetulkan rumah gitu kan, proses pertukangan atau penukangan kayak gitu. Jadi tukang menggunakan bor gitu. Jadi jawabannya 43. Kita lanjut nomor 44. Herbivora titik 2 sapi sama dengan titik banding titik. Nah, herbivora banding sapi ini gampang ya. Sapi itu kan adalah salah satu jenis herbivora. Nah, kalian lihat di sini pilihannya ada nyamuk gigit, monokotil kelapa, dikotil jagung, buaya reptilia, insang ikan. Yang jelas nyamuk gigit enggak, buaya reptilia enggak, insang ikan enggak. Nah, tinggal dua nih, monokotil kelapa, dikotil jagung. Nah, kalau monokotil tuh mono itu artinya satu ya, berbiji satu. Nah, sedangkan dikotil itu berbiji belah, kayak kacang tanah kayak gitu ya, yang bisa dibelah bijinya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa dibelah, itu monokotil. Nah, di sini berarti yang benar yang mana? Benar tuh adalah B ya, monokotil kelapa. Kalau dikotil jagung kan salah, karena jagung itu juga monokotil. Oke, mungkin sekian dulu kalau yang untuk masalah sinonim, antonim, dan analogi. Kita lanjut numerik di video berikutnya. See you next time. Have a nice day. Bye-bye.